Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Zaidan Akmal dengan NIM P2722602128. Nama saya Muhammad Sultan Zakaria dengan NIM P2722602127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Arnulsul Putri dengan NIM P2722602129. Di sini kita akan menyampaikan tentang informa konsen dan informa choice dalam layanan kesehatan dan layanan fisioterapi. Yang pertama, informa konsen. Pengertian informa konsen. Informa konsen berasal dari dua kata, yaitu inform yang telah terdapat penjelasan atau keterangan atau informasi, dan konsen yaitu memberikan persetujuan atau mengizinkan. Menurut Veronica Kumalawati, pengertian informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan fisioterapis terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Dalam Permenkes nomor 585 tahun 1989 pasal 1, informa konsen ditafsirkan sebagai persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dasar hukum informa konsen. Di Indonesia, perkembangan informa konsen secara yuridis formal ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tentang informa konsen melalui SKBPID nomor 319/PP/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik atau informa konsen. Juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang terdapat pada pasal 45 ayat 1 sampai 6. Bentuk informa konsen. Informa konsen harus dilakukan setiap kali akan melakukan tindakan medis, sekecil apapun tindakan medis tersebut. Menurut Departemen Kesehatan 2002, informa konsen dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah implicit consent, yaitu persetujuan yang dinyatakan secara tidak langsung. Contohnya saat fisioterapis akan mengukur tekanan darah, ia hanya mendekati si ibu atau pasien dengan membawa sigmomanometer tanpa mengatakan apapun, dan si ibu langsung menggulung lengan bajunya. Meskipun tidak mengatakan apapun, sikap ibu menunjukkan bahwa ia tidak keberatan terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh fisioterapis tersebut. Yang kedua adalah express consent. Express consent yaitu persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Sekalipun persetujuan secara tersirat dapat diberikan, namun sangat bijaksana bila persetujuan pasien dinyatakan dalam bentuk tertulis, karena hal ini dapat menjadi bukti yang kuat di masa mendatang. Contoh persetujuan untuk pelaksanaan sesar. Selanjutnya, pemberi informasi dan penerima persetujuan. Pemberi informasi dan penerima persetujuan merupakan tanggung jawab fisioterapis, pemberi perawatan atau pelaku pemeriksaan atau tindakan untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut diperoleh secara benar dan layak. Fisioterapis memang dapat mendelegasikan proses pemberian informasi dan penerimaan persetujuan. Namun, tanggung jawab tetap berada pada dokter pemberi delegasi untuk memastikan bahwa persetujuan diperoleh secara benar dan layak. Seorang fisioterapis apabila akan memberikan informasi dan menerima persetujuan pasien atas nama fisioterapis lain, maka fisioterapis tersebut harus yakin bahwa dirinya mampu menjawab secara penuh pertanyaan apapun yang diajukan pasien berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan terhadapnya untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut dibuat secara benar dan layak. Tujuan dan manfaat informa konsen. Tujuan informa konsen yaitu memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan petugas kesehatan yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Yang kedua, memberi perlindungan hukum kepada petugas kesehatan terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif. Karena prosedur medik modern bukan tanpa risiko.
Dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko. Kemudian manfaat informa konsen. Yang pertama, membantu kelancaran tindakan medis. Melalui informa konsen secara tidak langsung terjalin kerjasama antara fisioterapis dan klien sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan. Keadaan ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam upaya tindakan kedaruratan. Yang kedua, mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tindakan fisioterapis yang tepat dan segera akan menurunkan resiko terjadinya efek samping dan komplikasi. Yang ketiga, mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit karena pasien memiliki pemahaman yang cukup terhadap tindakan yang dilakukan. Yang keempat adalah meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan mutu ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dan komplikasi yang minim, dan proses pemulihan yang cepat. Yang selanjutnya adalah elemen informa konsen. Ada 3 elemen yang membentuk informa konsen, yaitu A. Result element. Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen karena sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu pemberi konsen haruslah seorang yang kompeten. Kompeten di sini diartikan sebagai kapasitas untuk membuat keputusan medis. Kompetensi manusia untuk membuat keputusan sebenarnya merupakan suatu kontinum dari sama sekali tidak memiliki kompetensi hingga memiliki kompetensi yang penuh. Secara hukum, seorang dianggap cakap atau kompeten apabila telah dewasa, sadar, dan berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah pengampuan. Sedangkan keadaan mental yang dianggap tidak kompeten adalah apabila mempunyai penyakit mental sedemikian rupa sehingga membuat keputusan mereka menjadi terganggu. B. Information element. Elemen ini terdiri dari 2 bagian, yaitu disclosure atau pengumparan dan understanding atau pemahaman. Pengertian berdasarkan pemahaman yang adekuat membawa konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberi informasi. Disclosure sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat. Dalam hal ini, seberapa baik informasi harus diberikan kepada pasien dapat dilihat dari 3 standar, yaitu standar praktek profesi, bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria keadekuatan informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas tenaga medis. 2. Standar subjektif, bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan. 3. Standar pada reasonable person. Standar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya, yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi kebutuhan umumnya orang. Etik dalam informa konsen. Langkah-langkah pencegahan masalah etik dalam pencegahan konflik etik dikenal ada 4, yang urutannya adalah sebagai berikut. 1. Informed consent. 2. Negosiasi. 3. Persuasi. 4. Komite etik. Informed consent merupakan butir yang paling penting. Kalau informasi consent gagal, maka butir selanjutnya perlu dipergunakan secara berurutan sesuai dengan kebutuhan. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya yang berhak terhadap fisioterapi untuk melakukan suatu tindakan fisioterapis terhadap pasien sesudah memperoleh informasi lengkap yang dipahami mengenai tindakan itu. Ada 2 dimensi dalam proses informed consent. A. Dimensi yang menyangkut hukum. Dalam hal ini, informed consent merupakan perlindungan bagi pasien terhadap fisioterapi yang berperilaku memaksakan kehendak, di mana proses informed consent sudah memuat 1. Kebutuhan informasi dari fisioterapi kepada pasien. 2. Informasi tersebut harus dimengerti pasien. 3. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan kesempatan yang baik.
B. Dimensi yang menyangkut etik. Dari proses informan konsen tergantung nilai etik sebagai berikut. 1. Menghargai kemandirian atau otonomi pasien. 2. Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan atau diminta sesuai dengan informasi yang telah dibutuhkan. 3. Fisioterapi menggali keinginan pasien baik yang dirasakan secara subjektif maupun sebagai hasil pemikiran yang rasional. Alur yang senantiasa berurutan pada tahap pertama, fisioterapi dengan pasien dihubungkan dengan suatu dialog, forum informasi atau informat, kemudian terjadi pilihan choice dan pengambilan keputusan. B. Informasi choice. Pengertian informasi choice. Informasi choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang terapi yang akan dialaminya. Pilihan choice harus dibedakan dari persetujuan konsen. Persetujuan penting dari sudut pandang fisioterapi karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh fisioterapis. Sedangkan pilihan choice lebih penting dari sudut pandang pasien sebagai konsumen penerima jasa fisioterapi. Fisioterapi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang terapi fisik untuk pasien atau klien dan untuk memperoleh persetujuan sebelum memulai pemeriksaan dan pengobatan atau intervensi. Persetujuan dari klien pasien atau merupakan persyaratan untuk setiap membutuhkan persetujuan karena persetujuan dari orang dewasa yang kompeten, persetujuan dari wali hukum sebagai pengambil keputusan pengganti ketika pasien dewasa tidak kompeten atau ketika pasien atau klien masih anak-anak. Wali pasien atau klien diberikan pemahaman, intervensi, dan memberikan persetujuan sebelum pemeriksaan dan terapi fisik dimulai. Informed consent harus mencakup pengetahuan yaitu jenis dan sifat terapi fisik, setiap resiko yang terkait dengan usulan pengobatan atau intervensi, manfaat yang diharapkan dari pengobatan atau intervensi, dan penjelasan alternatif untuk diusulkan pengobatan atau intervensi. Tujuan informed choice. Informed choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan medis yang akan dilakukan, resiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses pemulihan. Rekomendasi. 1. Fisioterapis harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek agar dapat membuat keputusan klinis dan secara teoritis agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan dapat memuaskan kliennya. 2. Fisioterapis wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pasien dengan menggunakan media alternatif dan penerjemah, kalau perlu dalam bentuk tatap muka secara langsung. 3. Dengan berfokus pada terapi yang berpusat pada pasien dan berdasarkan fakta, diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin. 4. Tidak perlu takut akan konflik tapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif. Perbedaan pilihan choice dengan persetujuan konsen. Persetujuan atau konsen penting dari sudut pandang fisioterapi karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan fisioterapi. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa fisioterapi yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan merupakan aspek otonomi pribadi menentukan pilihannya sendiri. Choice berarti alternatif lain yang lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaannya sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai dan sesuai dengan kebutuhannya. Berikut daftar referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.